sih Kak, perkenalkan singkat kakaknya dulu. Saat ini tuh kakak itu di Jerman sebagai apa? Kerja kah atau sambil kuliah atau apa gitu Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rais. Sekarang aku sedang menjalani program Ausbildung. Ausbildung itu program sekolah. Aku bukan kuliah ya, tapi ini kayak sekolah profesi. Sekolah profesi itu kayak sekolah tinggi. Kamu tuh di profesi apa? Jadi kayak ada teorinya, ada prakteknya juga. Tapi teorinya belajarnya tentang profesi yang diambil. Contohnya kan kayak aku sekarang ambil koki. Sekarang aku berarti teorinya itu aku belajar resep-resep makanan, gizi-gizi makanan dan lain-lain. Dan kerjanya itu aku magang di, ya tergantung pas kamu interviewnya di mana. Kalau aku kebetulan dapetnya di hotel, jadi aku magangin di hotel gitu. Kalau untuk sekarang kakak tinggal di Jerman itu udah berapa tahun Kak? Sekarang jalan tahun kedua. Alasan utama kakak kenapa milih Jerman? Soalnya ya ini pendidikan di sini kan gratis. Jadi aku di sini pure bayarnya tuh di Indonesia semua, udah kayak bayar tiket pesawat sama bayar sekolah bahasa Jermannya doang, les bahasa Jermannya doang. Pas sampai Jerman udah nggak ngeluarin biaya apa-apa lagi. Aku belajar gratis di sini. Terus kan kerja juga bisa memenuhi kebutuhan dan masih bisa ngirim orang tua juga bisa nabung juga. Jadi karena ya tertarik aja karena di sini pendidikannya bagus di Jerman dan gratis juga, ya udah kenapa nggak aku ambil gitu. Apa sih Kak perbedaan budaya yang paling terasa antara negara Jerman sama budaya Indonesia menurut kakak? Kalau budaya pasti banyak banget ya, banyak banget perbedaan di sini. Pertama tuh kayak ini aja, kita kan orang Indo kepoan gitu. Kalau orang sini kita nggak boleh terlalu kepo. Kalau kita belum dekat ya, maksudnya kayak nanyain apalagi pertanyaan yang nyangkut ke hal pribadi. Kalau kayak gitu, kalau nanya-nanya seperti itu nggak boleh di sini. Kalau kita belum dekat di sini tuh juga beda sama di Indo. Kalau dekat di sini tuh kita udah sampai kayak curhat atau kita sering main bareng kayak gitu, itu baru dibilang deket. Baru kalian boleh nanya-nanya hal-hal yang bersangkut paut pribadi sama mereka. Dan terus tingkat kesopanan juga beda. Di sini jujur kalau kesopanan lebih rendah dari di Indo. Contohnya kayak salim kita nggak harus begini ke yang tua, nggak harus. Malah aneh gitu kalau kita salim begini ke yang tua. Di sini dianggapnya. Kalau tingkat kesopanan menurutku di akhlak di Indonesia lebih baik orang-orangnya. Kalau tingkat kesopanan menurutku dengan yang lebih tua lebih ini di Indo. Kalau di sini dengan yang lebih tua ya kayak sopannya kayak ya udah sekedarnya apa kayak gitu, tapi nggak usah sampai nunduk, nggak usah sampai salim gitu. Dan kalau ngomong juga ya, kalau di Indonesia kan ada anda, ada saya, ada aku kan, kayak gitu kan. Nah kalau di sini ya udah, kalau ke orang tua juga kamu gitu, nggak apa-apa. Dan ke orang tua juga manggilnya nggak usah pakai pak, nggak usah pakai bu, manggilnya langsung nama aja. Dan itu yang buat aku culture shock juga kayak gitu. Terus kan di sini kan menjunjung tinggi HAM ya. Jadi kita nggak boleh aneh. Kalau kita misalkan, maaf ya, aku bicara kesini ya, aku ya jor-joran aja. Kayak di sini kan banyak LGBT kan, di sini banyak LGBT, banyak gay, banyak biseksual, banyak lesbian juga, banyak lah pokoknya di sini kayak gitu. Kalau mereka misalkan aku kan cowok, misalkan aku punya temen gay gitu, kalau mereka nggak ganggu kita, mereka nggak godain kita, nggak ngajak kita buat jadi kaum mereka, itu kita temenin aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dekat, jangan sampai kita ikut-ikutan ke mereka. Tapi kalau kita musuhin, misalkan mereka nggak rusuh nih, mereka cuma ngobrol doang sama kita, tapi kita jijik gitu ya, tapi kita jijik nih gitu. Tapi mereka nggak ngerusuhin kita, nggak godain kita, nggak, ya cuma sekedar mereka mau temenan aja gitu sama kita. Kalau kita nggak temenin,
itu malah dikira kita yang rasis sama mereka kayak gitu, dan itu bisa dilaporin ke polisi atau pihak-pihak berwenang. Nanti kita dikenain sanksi karena melakukan perbedaan kayak gitu. Dan jujur kalau buat tingkat rasisme di sini ada beberapa tapi nggak tinggi, maksudnya ada aja tapi nggak tinggi kayak gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, kalau di lingkungan kerja atau perkuliahan, bagaimana perbedaan gaya komunikasi dan cara orang bekerja atau belajar dibanding Indonesia? Pertama kalau aku bahas dari cara kerja dulu ya, karena aku lebih sering kan kerja di sini kan. Jadi kalau buat lingkungan kerja, kalau di sini itu kita sama kayak atasan, sama kayak senior atau sama bos itu nggak terlalu tunduk, maksudnya kayak ya biasa aja gitu ya, tapi kita tahu dia bos kita, dia senior kita, tapi kita tahu kayak gitu, nggak terlalu tunduk. Nah kalau buat lingkungan kerjanya, kalau kita merasa ada yang bikin kita nggak nyaman atau apa, kita harus langsung bilang, kita jor-joran, kita sebut namanya, kita kasih tahu ke bos kita, ke atasan kita. Kalau kita misalkan masih belum berani nih langsung ke orangnya, tapi kalau orang di sini rata-rata mereka langsung ke orangnya. Kalau buat belajarnya atau kuliahnya gitu, belajar teorinya ya sama aja kayak gitu, apa-apa harus dikomunikasikan juga. Di sini kan bahasanya kan bahasa Jerman ya, jadi di Jerman dia punya bahasa sendiri namanya Deutsch. Nah jadi kita nggak pakai Inggris di sini kayak gitu. Inggris dipakai buat ya ini aja, buat kalau misalkan kita ada yang nggak ngerti nih kata-katanya apa, kita jelasin pakai Inggris. Orang-orang sini 80% orang di Jerman tuh ngerti bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau di kuliahan atau di teori itu sama aja, kalau kalian nggak ngerti kalian nanya, kalau kalian nggak suka sama orang kalian ngomong, kalian merasa dibully atau apa, kalian harus cerita juga, kalian harus cerita gitu kalian tuh kenapa kayak gitu. Karena orang di sini menurutku ya ininya kurang, apa sih, kepekaannya kurang, bukan kurang sih, lebih nggak mau campur aja kayak gitu. Untuk selanjutnya ke budaya kedisiplinannya Kak, kan mungkin kalau di Indonesia itu lebih santai ya, maksudnya dari manajemen waktunya gitu. Mungkin kalau di Jerman itu bagaimana gitu Kak budaya kedisiplinannya? Kalau budaya kedisiplinan di sini, jadi itu misalkan kita janjian jam 8 sama teman kita, atau kita janjian jam 8 sama bos, sama siapa, sama teman kita atau sama siapapun di sini janjian, yang orang Jerman ya, yang orang sini. Kita janjian jam 8, kita datang jam 8 itu udah dibilang telat sama mereka. Nah, kita harus datang 10 menit sebelum jam yang ditentukan kayak gitu. Itu berlaku buat jadwal belajar, itu berlaku buat jadwal kerja, itu berlaku buat jadwal kereta, buat jadwal taksi, buat jadwal bis, itu berlaku semua kayak gitu. Paling telat itu 5 menit sebelumnya kayak gitu. Aku ingin melanjutkan pertanyaannya nih. Bagaimana cara orang Jerman dalam mengambil keputusan atau menyampaikan kayak pendapat? Apakah mereka lebih langsung to the point atau lebih banyak basa-basi seperti orang-orang di Indonesia nih? Jadi kalau orang sini mereka langsung to the point, langsung kayak apa masalahnya ya mereka langsung sampein gitu. Untuk selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana sih Kak hubungan atasan sama bawahan atau dosen ke mahasiswa di Jerman? Apakah bersifat formal dan berjarak atau lebih egaliter dan santai dibandingkan di Indo nih Kak? Kalau di sini jujur lebih santai. Jadi kan aku bilang tadi kalau akhlak lebih baik, lebih menurutku kalau akhlak atau adab ke orang tua lebih ini di Indo, lebih sopan di Indo. Kalau di sini ya kayak santai aja, maksudnya ya kayak ya, tapi kita tahu dia tuh dosen kita, dia tuh bos kita tahu kayak gitu, tapi ya santai aja. Tapi kita juga tahu gitu bahwa dia tuh atasan atau dosen kita kayak gitu. Dan juga
tahu tempat juga, di saatnya kerja ya kerja, di saatnya belajar ya belajar kayak gitu. Aku izin lanjutin pertanyaannya, Kak. Pertanyaannya itu kalau dari segi dari komunikasi, dari segi cara berteman dan hubungan tentang keatasan atau dosen ya, Kak. Kalau dari kejadiannya itu ada nggak yang Kakak rasain di awal itu yang kayak jadi culture shock? Terus gimana cara Kakak mengatasinya gitu, Kak? Kalau budayanya di awal culture shock tuh ya banyak sih, kayak di sini tuh kalau makan kita nggak boleh ngecap, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh berisik ininya, bunyi sendok garpunya nggak boleh berisik. Tapi kalau makan sambil ngobrol sering nggak apa-apa di sini. Tapi kalau misalkan berisik atau apa itu nggak boleh. Terus kamar mandi nggak boleh basah, itu aku juga baru tahu di sini. Dan cara ngatasinnya tuh ya ini aja, lama-lama tahu aja gitu. Soalnya nggak bisa langsung tak berubah gitu kan, nggak bisa kan. Jadi kayak ya ikut perkembangan jalan aja lah. Tapi orang sini juga tahu kok, kayak misalkan kamar mandi habis digunain basah, mereka juga tahu kok, oh orang Asia tuh kalau cebok tuh pakai air kayak gitu ya istilahnya tuh. Tapi kadang orang-orang sini juga nerima kultur kita juga kok, kayak misalkan aku makan pakai tangan kan pernah, mereka juga oh kayak gitu ya makan pakai tangan, coba dong mau nyoba kayak gitu. Ada juga yang begitu, tapi ada juga yang mereka junjung tinggi kulturnya mereka. Jadi kita harus ininya juga sih, harus ngikutin lawan bicara kita. Kalau buat adaptasinya menurutku itu lagi-lagi ke waktu sih. Jadi kayak ya lama-lama nanti kamu kalau misalkan udah tinggal di sini atau kamu udah sekitar 3 bulan lah udah bisa adaptasi kayak gitu. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Kakak kebiasaan atau karakter orang di sana tuh yang bisa dicontoh sama orang Indonesia tuh apa Kak? Yang kayaknya kebiasaan baik yang harusnya dibudayakan juga di Indonesia. Kalau kebiasaan baiknya menurutku dibudayain ke Indonesia, yang pertama itu nggak ngaret ya, menurutku nggak ngaret. Yang kedua, gak usah nggak enakan sama orang. Kalau di Indo kan orang terlalu nggak enakan, jadi kadang kita kita berusaha menyenangkan orang tapi diri kita sendiri belum tentu senang gitu kan. Yang ketiga itu orang sini nggak takut tantangan. Ada tantangan baru coba aja dulu, gagal nggak apa-apa, coba aja dulu, gagal nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau sifat-sifat jeleknya juga banyak yang gak usah kita tiru, banyak juga di sini kan. Di sini negara bebas kan, aku ini negara bebas, jadi banyak juga sifat-sifat jelek yang malah lebih banyak ya sifat jelek yang gak usah dipakai di Indo. Yang harus yang harus dibawa ke Indo, kebersihan mereka, tepat waktu mereka, gak usah gak enakan sama orang, terus gak takut sama tantangan. Itu yang menurutku bisa diambil di Indo, yang kita bawa ke Indo kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhirnya Kak, mungkin dari Kakak ada tips gak nih Kak untuk mahasiswa atau mahasiswi seperti kita yang mau belajar atau kerja di luar negeri agar tidak, maksudnya mengalami culture shocknya enggak terlalu bisa melewati masa-masa culture shock gitu Kak? Yang pertama, kalau kalian mau pergi ke negara tertentu dengan tujuan tertentu gitu, kalian harus belajar bahasanya yang pertama itu. Karena kalau kalian nggak bisa bahasanya, kalian bakal ribet ngurus apa-apa di sini. Nah, yang kedua itu satu lagi, harus berani ribet, berani hidup ribet lah. Soalnya di sini apa-apa tuh pakai janji temu gitu. Kita nggak bisa misalkan mau bikin KTP atau kita mau bikin dokumen apa, kita langsung ke kantornya, kita bilang saya mau bikin ini, pasti ditanya sama dia, kamu udah bikin janji belum, kayak gitu. Yang ketiga itu mandiri. Nah, karena kalian hidupnya sendiri di sini, walaupun banyak ya orang-orang juga di sini, tapi ya kalian nggak bisa ngandelin mereka juga sibuk sama hidupnya masing-masing kayak gitu. Kalau buat culture shock itu menurutku pasti kena sih, walaupun gimana
gimana ya, udah belajar teori gitu pasti kena juga culture shock, karena culture shock tuh yang bisa ngelewatin itu cuma karena waktu gitu. Jadi bisa tahu apa yang boleh apa yang nggak boleh di sini kayak gitu. Satu lagi, yakin aja gitu ya kalian kesini tuh mau apa, tujuan kalian tuh mau apa. Kalau kalian mau kerja di luar negeri, tujuan kalian tuh mau apa kayak gitu, atau kalian mau kuliah di luar negeri, tujuan kalian tuh mau apa, dan fokus ke situ kayak gitu. Oke, mungkin Kak wawancaranya dari awal nyampe akhir, pertanyaannya udah dijawab juga. Kami juga udah cukup gitu dengan jawaban Kakak, sangat puas, sangat memuaskan. Dari saya pribadi mau ngucapin terima kasih banyak Kak atas jawaban-jawaban Kakak yang sudah bersedia juga diwawancari oleh kelompok kami gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak.